Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah PKP secara virtual di sore hari ini, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Ibu-ibu kekasih dalam Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini. Kami bersama-sama dalam satu persekutuan yang akan memuliakan Tuhan di dalam wadah PKP Jemaat GBKS. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati dan mempedomani firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu kekasih dalam Kristus, yang menjadi dasar renungan kita di sore hari ini terambil dalam Imamat pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, tapi saya akan membacakan ayat yang ke-11 saja yang menyatakan imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi dapat memberlakukan dalam hidup pribadi. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, teks bacaan kita tadi, saudara-saudara, berbicara tentang umat Tuhan sebagai umat yang berdosa datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban atau mempersembahkan persembahan. Kenapa saudara-saudara mereka datang harus membawa korban? Sebab Tuhan Allah adalah Tuhan yang kudus. Sementara umat yang berdosa. Karena itu mereka harus datang dengan membawa korban atau membawa persembahan kepada Tuhan. Di dalam Kristus, saudara-saudara yang kekasih, korban itu bukan lagi menjadi korban pendamaian. Sebab Tuhan, Yesus Kristus sudah menjadi korban pendamai. Sehingga korban kita, saudara-saudara yang kekasih, atau persembahan kita, sebagai syukur kita. Karena kita tetap berada dalam kasih karunia Allah. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu biasanya kalau menghadapi berbagai macam persoalan, seringkali saudara-saudara hanya mempergunakan perasaan ketimbang akalnya. Karena itu seringkali saudara-saudara yang terjadi kesalahan ibu-ibu pada akhirnya adalah dalam perkataan. Perkataan yang seringkali saudara-saudara bisa menyakiti hati suami, anak-anak, ataupun juga mungkin saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu sebenarnya ibu-ibu lebih banyak kesalahannya karena kata-kata. Nah, kalau kita sekarang mau datang kepada Tuhan, katakan ibu-ibu, sebenarnya ibu-ibu harus datang tidak boleh dengan tangan hampa. Kalau mengacu kepada firman Tuhan tadi, harus membawa korban, harus membawa persembahan. Tapi kita bersyukur saudara-saudara, Kristus sudah menjadi korban. Menjadi korban pendamaian bagi saudara dan saya. Karena itu ketika kita memberikan persembahan, itu artinya saudara-saudara yang kekasih, kita tetap di dalam lingkaran kasih karunia Allah. Sehingga
persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah ibu-ibu yang kekasih, kita jaga mulut kita jaga saudara-saudara yang kekasih, perkataan kita yang seringkali ibu-ibu lontarkan karena tidak mempergunakan nalarnya dengan emosionalnya. Banyak sekali kata-kata yang bisa menduka citakan Tuhan. Kita bersyukur melalui COVID-19 ini, diharapkan ketika ibu stay di rumah, mari ibu-ibu jaga keluarga kita dengan ibu-ibu menjaga mulut, supaya mulut kita tidak menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Sebab ketika kita jatuh dalam dosa, maka korban persembahan sesungguhnya harus kita berikan. Sebab tidak bisa datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan syukur dan kita menaikkan pujian dengan menyanyi dari nyanyian Hidung Jemaat. Hidung Jemaat nomor 367 ayat yang pertama. Mari kita menaikkan pujian. Padamu Tuhan dan Allah. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan kami selaku ibu-ibu, supaya kami dapat menjaga mulut kami Bapa di surga, supaya lewat mulut kami memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Bapa dalam Yesus Kristus, keluarga kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan agar ibu-ibu, ketika kami saat ini stay di rumah, biarlah ibu-ibu boleh menyejukkan hati keluarganya lewat perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan di dalamnya. Bapa di surga, terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati agar kita dapat pergunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati Bapa di surga, bangsa negara kami, memberkati gereja-gerejamu, memberkati orang-orang yang menderita, khususnya yang menderita akibat COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.